Pertama itu sebenarnya konten aku itu parodiin film Elsa Frozen karena itu bulan puasa waktu itu. Dan aku harus nunggu satu isi rumahku pergi sholat taraweh aku. Berarti kamu nggak salah Demi sama bikin iya. Waktu itu bayarannya 200.000 untuk 200.000. satu video TikTok. Oh, satu video TikTok 200.000. Iya dulu. Waktu itu follower kamu udah berapa? 50 ribuan. Sekarang follower kamu berapa? 400.000 mau 500k. Ya kalau udah 500.000 ya udah 2 juta kali ya per Ah video. enggak. Nah. Cuma nenekku yang Oh, iya, komplain. Gimana komplain? Jadi mungkin di malam itu tuh aku ngedance-nya kayak terlalu kayak gimana ya. Jadi lantainya tuh kayak bruk-bruk gitu. Nenekku sampai bangun. Ngapain? Bikin apa sih? Kayak gitu. Abilo, tadi kan kamu ngomong ya, katanya kamu tuh sekarang udah nggak perlu lagi minta uang ke orang tua karena akhirnya kamu dapat income yang banyak. Yep. Ingat nggak sih dari pendapatan yang kamu dapat, yang kamu beli itu apa? Dari uang yang kamu dapat? Waktu zaman aku masih di Palu, aku tuh bener-bener nabung. Cuman mungkin seringnya hangout aja sama teman. Itu yang paling sering. Tapi kayak nggak pernah beli barang-barang yang mahal. Yang penting aku fokus nabung. Tapi borosnya pas udah di Jakarta sini baru kayak boros. Sekarang nih. Iya, Nah, sekarang kalau boros. misalnya dari uang dari TikTok gitu ya, dari hasil endorsement kamu atau apa, inget nggak barang yang pertama kali akhirnya kamu beli? Aduh, kesampaian nih dari uang gue sendiri itu apa? Yang jelas waktu beberapa hari aku di Jakarta itu aku ke mall, aku beli kayak baju, celana, sepatu, topi kupu, Kalap ya? jaket. Kayak kalap banget, soalnya di Palu itu kan kayak nggak ada. Di Maaf, aku soalnya belum di pernah sini ke Palu. baru ada. Makanya aku kayak, aduh ini gila, Ya udah. harus beli. Terus akan berapa lama lagi kamu kira-kira akan di Jakarta? Masih ada kerjaan sih sampai pertengahan November. Tapi kamu nggak ada kepikiran mau stay aja for good di sini di Jakarta? Nggak bisa stay di sini, soalnya di Palu aku ada kerjaan juga. Oh gitu. Aku tuh ada endorsan di sana juga, tapi bukan endorsan kayak endorsan perusahaan gitu loh. Jadi masih kamu harus balik. Jadi belum tahu nih kapan. Belum tahu. Kalau misalnya ada kesempatan kamu bisa berkarir di sini mau? Mau banget lah. Jadi Jakarta tuh sebenarnya juga salah satu impian Iya, kamu untuk tempat berkarir. terbaik lah di sini untuk berkarir. Tapi udah ada yang nawarin? Udah ada, cuman aku tuh nggak mau yang terikat gitu loh. Aku maunya yang bebas. Dari sosial media yang kamu punya kan ada Instagram, ada TikTok ya. Ada nggak sih komen netizen yang bikin kamu tuh kayak udah hampir kenapa sih dia kok ngomongnya jahat banget itu, jadi bikin kamu patah semangat untuk kamu berkarya lagi, ada nggak sih? Udah pasti ada lah. Namanya juga kan aku manusia lah. Cuman aku nggak terlalu peduliin orang yang mengkritik aku. Cuman aku nggak bisa kalau ada komentar yang kayak ini orang tuanya kemana sih, anaknya kelakuannya kayak gini. Oh ya? Mungkin itu ngakak bagi orang, tapi buat aku enggak. Karena bawa-bawa orang tua Iya. gitu. Itu gimana kamu akhirnya nyiasatinnya biar kamu nggak tahu terpuruk? Aku hapus aja. Oh, jadi caranya adalah kamu delete. Hapus, Ya? blok gitu. Oke, jadi kamu nggak pernah tanggepin, kamu nggak pernah peduliin, nggak pernah pusingin deh, karena itu nggak penting juga gitu ya. Jadi itu ya tadi komen yang paling nyesek menurut kamu. Iya. Karena Bawa bawa orang tua. kan mereka nggak tahu apa-apa. Iya. Padahal sebenarnya orang tua kamu juga mendukung ya, ya nggak sih? Iya. Abilo, tadi kan kamu sempat ceritain ke aku ya, kamu tuh paling sedih banget kalau ada komentar netizen yang mengomentari orang tua Bener. kamu. Ya aku juga, ya kita kalau ngomongin orang tua pasti sedih ya. Iya. Nah, kalau misalnya udah kita nggak usah ngomongin yang sedih-sedih, ya nanti kamu jadi sedih nih, lagi Jakarta nggak bisa belanja lagi nih, kokas deket nih, biar habis lagi cuan kamu ya. Jangan ya, tahan. Nah, kalau misalnya dari hasil kerja kamu di TikTok, apa sih yang udah kamu bisa kasih ke orang tua kamu dan kamu tuh ngerasa aduh gue bangga banget deh gitu? Bangga banget karena mamaku tuh dulu pakai handphone lempar mangga itu loh, yang cuman bisa SMS sama telepon doang. Oke, lempar mangga, Iya, lempar dan- anjing mati. Iya, dan aku lihat itu dia doang yang pakai HP kayak gitu di Di circle pengajiannya? ibu-ibu pengajiannya. Oke. Jadi aku beliin dia handphone. Oh gitu, Biar jadi bisa WhatsApp-an juga. sekarang udah bisa mama WhatsApp-an? Iya, udah bikin grup. Udah bikin grup pengajian. Iya. Padahal yang di-share video kamu juga ya. Anak lo nih main TikTok gitu ya. Tapi kamu bangga, kamu seneng. Seneng. Nah, ada nggak sih kayak apa ya yang mau kamu kasih lagi buat orang tua yang kira-kira harus nih, gue harus kasih ini ke orang tua gue biar dia seneng? Sebenarnya mamaku itu nggak pernah minta apa-apa, malah kalau dikasih juga dia kayak nggak usah buat kamu aja gitu. Cuman kan namanya kita kalau ada rezeki lebih kan pengennya kasih orang tua. Rencananya aku itu pengen beliin dia emas dulu, Oke. kayak kalung gitu atau enggak? Ya buat invest ya. Iya. Kalau nenek gimana? Kamu nggak inget tuh yang suka jangan malam-malam. Kamu nggak beliin tuh nenek.
supaya dia senang. Kalau misalnya jadi kalau kamu lagi joget malam nggak diomelin lagi. Enggak, kalau nenek mah makanan aja dia. Oh, makanan aja. Nggak headset kalian biar dia nggak kamu lagi main TikTok. Nggak. Bi, kan kamu tuh udah terkenal banget. Nah pasti tuh ke kalangan yang kayak tadi kamu bilang udah ada ibu-ibu pengajiannya mama kamu yang akhirnya kenal juga nih anak kamu nih gitu ya. Ada nggak sih omongan dari tetangga atau siapapun lah ya orang yang akhirnya melihat kamu di TikTok yang bikin mama kamu sedih gitu? Kenapa sih kok lu ngomongnya kayak gitu gitu? Ada nggak sih ada omongan yang bikin gak enak gitu? Nah, sebenarnya mamaku juga nggak bakal dengerin itu. Tapi emang ada juga kayak kalau konten aku yang terlalu vulgar yang kayak cewek banget yang sampai bajunya kayak begini itu pasti ibu-ibu itu pada julid kayak ngapain kayak banci gitu kayak digitu-gituin aja kayak dikompor-komporin. Tapi mama kamu cerita ke kamu? Iya, kayak kalau bisa kayak kamu gak usah dengerin omongan-omongan kayak gitu ya, tapi mereka ngomongin kayak gitu. Kalau kamu ngerasa udah nyaman konten kayak gitu ya udah nggak apa-apa, kan itu untuk menghibur aja. Hebat banget mama kamu. Aku tuh bukan kayak gitu buat mangkal di pinggir jalan ibu, enggak. Itu di konten aja. Gitu. Bi, aku tuh pengen nanya ya. Jadi ya sebenarnya ini aku nyolong ilmu sih, mumpung kamu ada di sini. Aku kan juga mau main TikTok dan jadi terkenal kayak kamu. Itu tipsnya apa sih biar aku juga bisa dong di-endorse sama masa dia di-endorse daster gue enggak, ya kan? Makanya aku mau dong coba dikasih tips supaya teman-teman di rumah nih yang nonton Dear Diary hari ini punya TikTok nggak sia-sia. Yang pertama kayak ya harus jelas dulu konsep videonya gitu dan harus terang, harus jelas, harus nggak perlu sekocak mungkin. Ada kalau misalnya kalian bisa dance, kalau kalian bisa acting, kalau kalian bisa lucu-lucuan sedikit, ambil komedi. Yang paling bakal cepet naik itu pasti komedi, jangan sensasi ya. Karena banyak juga kan tiktokers yang kayak cari sensasi gitu, walaupun emang cepet banget naiknya, tapi kan itu nggak baik. Nah Dir, mumpung Abi lo ada di sini ya, udah datang jauh-jauh dari Palu, udah hadir ke sini, karena kamu artis TikTok, kalau aku nggak kasih challenge di TikTok kayaknya kurang afdol, ya nggak sih? Nah kamu tahu nggak sih ada sinetron unggulan Antv yang berjudul Bawang Putih Berkulit Merah? Iya, aku ikutin banget itu. Kamu bawang putihnya bawang merahnya? Bawang merah deh. Aku suka ninja soalnya. Nah, aku mau challenge kamu ya. Nanti aku kasih lihat videonya biar kamu bisa belajar dulu. Ya ini mah nggak usah tengah malam nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa ya. Nah, ini Dir ya, kalian harus tungguin abis ini Abi lo akan berakting menjadi bawang putih berkulit merah. Siapa takut? Nah Dir, aku tuh mau kasih lihat ke kalian dulu ya video yang akan di lip sync oleh Abi lo. Ini video yang pertama. Ini dia. Kamu nggak akan bisa kemana-mana sebelum jawab pertanyaan aku. Lepasin. Aku nggak akan lepasin sampai kamu jawab pertanyaan aku. Kalau kamu nggak mau lepasin dan terus mempertanyakan masalah itu, aku akan loncat dari itu. Aku nggak bakal lepas. Anak! Lepasin nggak? Aku mau loncat, lepasin. Lepasin. Oke. Tolong perlakukan aku dengan profesional. Pak Dennis Adi. Nah, Dir, video yang akan aku kasih challenge nih ke Abilo adalah tentang kisah bawang putih berkulit merah. Jadi di sini Dennis tuh lagi tarik-tarikan sama Ana. Dennis lagi nanya nih, gimana sih sebenarnya hubungan percintaan kita, kejelasannya. Nah, ini dia ya. Kamu nggak akan bisa kemana-mana sebelum jawab pertanyaan aku. Lepasin. Aku nggak akan lepasin sampai kamu jawab pertanyaan aku. Kalau kamu nggak mau lepasin dan terus mempertanyakan masalah itu, aku akan loncat dari itu. Aku nggak bakal lepas. Anak! Lepasin nggak? Aku mau loncat, lepasin. Lepasin. Oke. Tolong perlakukan aku dengan profesional. Pak Dennis Adi. Aduh Dir, ternyata main TikTok itu bukan cuma sekedar joget-joget doang ya, kita harus sesuaiin ekspresi. Kalau misalnya ada yang kayak tadi tuh
tektokan harus sesuai juga sama mimiknya, sama dia ngomongin apa. Aduh kayaknya aku nggak bakat deh. Nah sekarang ya aku mau kasih challenge kamu sekali lagi. Kamu kan emang udah ratunya nih, tadi jago banget. Oh raja maksudnya, rajanya TikTok. Nah kalau challenge yang sekarang nih aku tantang Abilo untuk menjadi Eliza. Nah kalau Eliza nih sekarang tuh lagi marah banget karena hidupnya tidak seindah Anna. Ngirian deh dia ya. Nah kayaknya kamu bisa deh jadi Eliza ya. Peran aku tuh. Peran kamu banget kan. Nah ini dia hadir ya untuk kalian semua. Jadi Ana dibawa ke rumah keluarganya Adiguna. Ini tuh bener-bener gak adil, tau gak? Ana yang biasa aja bisa dapetin Dennis yang kayak gitu. Ganteng kaya. Sedangkan gue udah diantar mati-matian, gue artis, gue apa, tapi malah kejebak sama Andre yang gak punya apa-apa. Hamil lagi. Gue benci anak gue. Wah keren banget, pasti kalian tuh udah gak ragu lagi kan kalau Abilo ini emang bener-bener rajanya TikTok ya. Disuruh lip sync baru dikasih video langsung, cus, keren banget. Aduh terima kasih banyak ya kamu udah mau hadir ke sini, udah mau ngobrol sama aku, udah mau sharing bagaimana sih biar aku nanti bisa ikut TikTokan kayak kamu. Jauh loh Dir dia dari Palu, makasih banyak ya. Salam juga buat Nenek. Oh iya. Ngomong aja dia pasti nonton. Iya, hai Nenek. Nih Abilo tuh lagi cari uang. Kalau misalnya keberisikan mohon maaf ya. Buat Mama juga. Nah, aku doain juga supaya karir kamu ke depannya berjalan lancar dan semakin cemerlang. Amin ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Nah Dir, itu tadi perbincangan aku bersama Abilo yang suka banget lip sync lagu-lagunya Agnes Mo. Jadi kalau kalian sering yang lihat di TikTok, sekarang kalian bisa lihat di Dear Diary Info. Nah Dir, cukup sekian Dear Diary Info hari ini. Seneng banget bisa ngobrol sama Abilo. Nanti kalau misalnya ada informasi yang bermanfaat supaya ya kalian bisa TikTokan dan jadi raja TikTok kayak Abilo, mudah-mudahan bisa langsung diaplikasiin ya. Terus bisa menghasilkan cuan-cuan juga. Pastinya nanti Putri Dika akan balik lagi di Dear Diary Info selanjutnya untuk memberikan informasi-informasi terbaru tentang artis favorit kalian. Paling penting nih, jangan lupa ya, like dulu, comment, share, and subscribe. Dadah! Dadah dulu!